Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, seringkali kita merasa kehilangan arah. Emosi yang kuat bisa membuat kita terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dikendalikan. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana beberapa orang tetap tenang dan fokus di tengah kekacauan? Prinsip-prinsip Stoik mungkin jawabannya. Filosofi kuno ini mengajarkan kita cara mengalir bersama kehidupan dengan kesadaran penuh. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijak. Dalam video ini, kita akan membahas cara menemukan ketenangan dan kesadaran penuh melalui prinsip-prinsip Stoik. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami cara mengalir bersama kehidupan dengan harmoni. Stoikisme, sebuah aliran filosofi kuno, menawarkan wawasan tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Filosofi ini tidak hanya menawarkan cara untuk mencapai ketenangan, tetapi juga membantu memahami kehidupan dengan lebih mendalam. Stoikisme memiliki akar yang kuat dalam sejarah. Tokoh-tokoh seperti Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius memainkan peran penting. Zeno, pendiri Stoikisme, menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam. Seneca, seorang negarawan dan filsuf Romawi, memberikan kontribusi signifikan. Melalui tulisan-tulisannya, ia membahas etika Stoik dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Epictetus, yang dulunya adalah seorang budak, kemudian menjadi salah satu guru Stoikisme terkemuka. Ia menekankan kebebasan individu dan pengendalian diri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menulis Meditasi. Karya ini sangat berpengaruh dan merefleksikan prinsip-prinsip Stoikisme dalam konteks kepemimpinan dan kehidupan pribadi. Karya-karya mereka ini menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang Stoikisme. Stoikisme berkembang dari Yunani kuno hingga mencapai puncaknya di Roma. Perjalanan filosofi ini melalui berbagai fase, berinteraksi dengan budaya dan pemikiran lain. Ini memperkaya prinsip-prinsipnya. Dari Zeno hingga para pengikutnya di Roma, Stoikisme terus berkembang, menawarkan perspektif unik tentang bagaimana menjalani hidup. Di jantung filosofi Stoikisme terletak konsep kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Kebaikan ini mencakup keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan berfokus pada pengembangan karakter, Anda dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Ini berarti memahami dan menerima tatanan alam semesta. Anda juga harus menyelaraskan tindakan dan pikiran Anda dengan hukum alam. Dengan demikian, Anda dapat mencapai ketenangan dan harmoni dalam kehidupan. Mengalir bersama kehidupan dengan kesadaran penuh memungkinkan Anda untuk hidup lebih seimbang. Dalam filosofi Stoik, ini berarti menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Perubahan adalah satu-satunya konstanta dalam kehidupan. Dengan menerima ini, Anda dapat mengurangi stres dan kecemasan yang sering timbul dari resistensi terhadap perubahan. Ketika Anda menerima perubahan, Anda menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dapat menyebabkan frustrasi dan kelelahan. Stoikisme mengajarkan Anda untuk fokus pada apa yang dapat Anda kontrol dan menerima apa yang tidak dapat Anda kontrol. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, Anda dapat mencapai keseimbangan emosional dan hidup dengan lebih tenang. Hidup dengan kesadaran penuh berarti Anda hadir dalam setiap momen, mengamati pikiran dan perasaan Anda tanpa penilaian. Dichotomy of control membedakan apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Dalam Stoikisme, memahami batasan kontrol kita adalah kunci untuk ketenangan.
Konsep dikotomi of control membantu fokus pada apa yang kita kontrol. Ini membebaskan kita dari keterikatan pada hal yang tak terkontrol. Memahami dikotomi of control memperbaiki pengelolaan stres. Dalam situasi sulit, tanyakan apa yang bisa kita kontrol. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol, mengurangi rasa tidak berdaya, dan meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan. Teknik visualisasi membantu melepaskan keterikatan pada hal tak terkontrol. Dengan memvisualisasikan skenario alternatif, kita siap menghadapi kemungkinan dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Untuk visualisasi, cari tempat tenang. Tutup mata dan tarik napas dalam. Bayangkan diri menghadapi tantangan dengan berbagai hasil. Visualisasikan diri menangani setiap situasi dengan tenang dan percaya diri. Kegagalan dan kerugian adalah bagian dari kehidupan. Mengubah cara pandang tentangnya mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan emosional. Dalam stoikisme, kegagalan adalah kesempatan belajar dan tumbuh. Ketika menghadapi kegagalan, tanyakan apa yang bisa dipelajari. Memandang kegagalan sebagai belajar meningkatkan kemampuan mengatasi rasa negatif dan bangkit kembali. Dengan dikotomi of control dan visualisasi, kita meningkatkan pengelolaan stres dan keyakinan stoik. Memahami batasan kontrol kita membawa ketenangan dan pemahaman kehidupan yang lebih baik. Amor fati yaitu mencintai takdir Anda. Dalam perjalanan hidup stoik, amor fati menjadi prinsip penting. Ini membantu Anda mencintai setiap momen hidup. Konsep stoik ini, yang berarti mencintai takdir, mendorong Anda untuk menerima dan mencintai apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Dengan menerapkan amor fati, Anda dapat mengubah perspektif Anda terhadap tantangan hidup. Misalnya, ketika menghadapi kesulitan, alih-alih merasa marah atau sedih, Anda diajak untuk melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Salah satu contoh tokoh yang menerapkan amor fati adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahannya, ia tetap teguh pada prinsip stoik dan menerima takdir dengan lapang dada. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations tentang pentingnya menerima apa yang tidak dapat diubah dan mencintai apa yang terjadi. Ia menunjukkan bahwa dengan amor fati, seseorang dapat mencapai ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Untuk menerapkan amor fati dalam hidup Anda, penting untuk belajar melakukan reframing terhadap masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan melihat tantangan sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kebijaksanaan, Anda dapat menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Dengan memahami dan menerapkan amor fati, Anda dapat memperkuat keyakinan stoik Anda. Ini membantu Anda memahami kehidupan dengan lebih baik dan menemukan makna di balik setiap peristiwa yang Anda alami. Prinsip stoik menawarkan solusi efektif untuk mengatasi gejolak hidup. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda akan mengembangkan ketahanan emosional. Ini penting untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Latihan visualisasi negatif adalah teknik stoik yang membantu Anda siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan membayangkan skenario buruk, Anda mengurangi ketakutan dan kecemasan. Ini juga membuat Anda menghargai apa yang Anda miliki sekarang. Contohnya, bayangkan Anda kehilangan pekerjaan atau menghadapi kesulitan keuangan. Dengan mempersiapkan diri mental, stres dan kecemasan bisa berkurang. Antisipasi kesulitan melalui latihan visualisasi negatif memberikan manfaat psikologis besar. Anda akan lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan. Antisipasi juga meningkatkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki. Memahami bahwa segala sesuatu bisa berubah
membuat Anda lebih menghargai momen positif. Dengan menerapkan prinsip stoik seperti latihan visualisasi negatif, Anda akan meningkatkan keseimbangan emosional. Ini membantu Anda menghadapi hidup dengan lebih bijak. Dengan menerapkan praktik stoik, Anda bisa hidup lebih sadar dan terarah. Stoikisme menawarkan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran. Ini membantu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Makan dengan kesadaran penuh adalah praktik stoik yang membantu menikmati makanan. Anda akan memahami proses pencernaan lebih baik. Dengan memperhatikan setiap gigitan, Anda bisa mengalami makanan secara mendalam. Untuk melakukannya, mulailah dengan menghilangkan gangguan saat makan. Matikan TV dan jauhkan ponsel. Perhatikan warna, aroma, dan tekstur makanan sebelum makan. Saat mengunyah, fokus pada rasa dan bagaimana makanan terurai di mulut. Bekerja dengan fokus dan tujuan adalah cara stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan yang jelas, Anda bisa meningkatkan produktivitas. Ini juga mengurangi stres yang tidak perlu. Mulailah dengan menetapkan prioritas tugas-tugas Anda. Pecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Fokus pada satu tugas sekaligus untuk menghindari gangguan. Dengan praktik stoik ini, Anda bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang. Ini membantu memahami kehidupan lebih baik. Anda bisa mengalir bersama perubahan dengan lebih mudah. Budaya Indonesia sangat potensial untuk menerima prinsip stoikisme. Ini dapat meningkatkan kesadaran hidup dan mencapai keseimbangan emosional. Dengan memahami dan mengintegrasikan filosofi stoikisme, masyarakat Indonesia dapat mengalami perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Nrimo dalam budaya Jawa mirip dengan prinsip stoikisme. Keduanya menekankan pentingnya menerima apa adanya tanpa melawan arus. Dengan menerapkan Nrimo, individu dapat mengembangkan jalan hidup stoik yang lebih seimbang. Konsep ini juga mengajarkan untuk fokus pada proses, bukan hasil. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong sebagai nilai budaya Indonesia terkait erat dengan kosmopolitanisme stoik. Ini menekankan pentingnya persaudaraan universal. Dengan menerapkan prinsip gotong royong, individu merasakan kepedulian terhadap sesama dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Kosmopolitanisme stoik mengajarkan bahwa semua manusia adalah bagian dari komunitas global. Ini membuka masyarakat Indonesia untuk perbedaan dan meningkatkan toleransi. Dengan mengintegrasikan stoikisme dalam budaya Indonesia, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sadar dan harmonis. Melalui penerapan prinsip stoik, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mencapai ketenangan jiwa. Menghadapi kehidupan modern yang penuh kompleksitas membutuhkan pendekatan yang cerdas. Stoikisme memberikan panduan yang tepat untuk menghadapinya. Di era digital, kita sering terpapar pada berbagai informasi yang berlimpah. Ini bisa menyebabkan stres jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola stres dengan cara stoik, penting untuk memilah informasi yang masuk ke dalam hidup Anda. Fokuslah pada informasi yang relevan dan bermanfaat. Belajar untuk mengabaikan atau mengesampingkan informasi yang tidak perlu juga penting. Memahami kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan notifikasi dan gangguan digital memerlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional. Dengan memahami bahwa Anda memiliki kontrol atas bagaimana Anda merespons informasi, Anda bisa lebih mudah memahami kehidupan dengan lebih tenang. Dengan menerapkan prinsip stoik, Anda bisa mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik. Ini membuat Anda lebih siap menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Memahami jalan hidup stoik membuka jalan untuk hubungan yang lebih harmonis dan bermakna.
Filosofi Stoikisme menekankan pentingnya membangun komunitas dan hubungan yang seimbang. Ini berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan empati. Keadilan dan kesetaraan adalah prinsip dasar dalam membangun hubungan yang sehat. Dalam konteks Stoikisme, ini berarti memperlakukan orang lain dengan adil dan menghargai hak-hak mereka. Anda dapat menerapkan prinsip ini dengan mendengarkan orang lain secara aktif dan memahami perspektif mereka. Dengan melakukan ini, Anda membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan. Kesetaraan dalam hubungan berarti Anda tidak mendominasi atau memanipulasi orang lain. Anda bekerja sama sebagai mitra yang setara. Empati dan pengertian adalah kunci untuk memahami orang lain dan membangun hubungan yang lebih dalam. Dalam Stoikisme, empati berarti Anda dapat menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami perasaan mereka. Praktik ini membantu Anda menjadi lebih sabar dan toleran. Dengan memahami keyakinan Stoik, Anda dapat memahami kehidupan dengan lebih baik. Anda mengembangkan empati yang lebih besar terhadap orang lain. Ini membantu Anda membangun komunitas yang lebih peduli dan mendukung. Dalam memahami kehidupan dan hubungan, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Dengan menerima ini, Anda dapat membangun hubungan yang lebih harmonis. Ini mengurangi konflik. Hakera Pomon, kesimpulan.